Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haji Khalifatullah. NIM saya 1914154. Saya dari kelas SIN 6A, mata kuliah Enterprise Arsitektur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar Enterprise Arsitektur. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur, konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder, setiap individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, ketertarikan dalam, atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Enterprise Arsitektur, munculnya disiplin ilmu Enterprise Engineering, memandang enterprise sebagai suatu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang, serta sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasanya disebut sebagai enterprise arsitektur, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realitas struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Proses enterprise arsitektur. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnisnya dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk. Arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis yang akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide atau melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Di sini tabel arsitektur proses. Yang pertama, formal model analisis design, lalu ke visualization for different stakeholder, lalu ke UAS, link with implementation, lalu ke management, maintenance, version control, lanjut ke idea, napkin, whiteboard, PowerPoint. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau penyampaian pada saat saya menjelaskan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.